Datangnya dari Ningsih dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Buya, saya baru saja mengenakan cadar. Saya ingin bertanya, sebenarnya cadar seperti apa yang disunnahkan? Karena saya melihat beberapa jenis cadar. Ada yang menutupi alis, ada yang tidak. Lalu ada yang bahkan mata pun ditutup dengan kain tipis. Mohon penjelasannya Buya dan mohon doanya agar saya bisa istiqomah memakai cadar. Baik, yang pertama adalah tentang hukum bercadar. Cadar bukan budaya Arab, akan tapi cadar adalah pendidikan syariat. Jadi menggunakan cadar adalah dibahas oleh para ulama. Terjadi perbedaan pendapat. Sebagian besar mengatakan hukum menggunakan cadar adalah wajib. Sebagian kecil yang lainnya mengatakan menggunakan cadar tidak wajib. Maka karena perbedaan ulama, jika Anda bercadar, Anda mengikuti ulama. Yang tidak bercadar seperti ini juga mengikuti ulama. Anda selamat dengan mereka. Ini sudah cukup. Maka dalam hal ini, selagi ini perbedaan ulama, tidak akan kita paksakan santri dan sebagainya untuk mengenakan cadar. Biarpun tidak dipungkiri oleh kaum pria yang insyaf bahwa jika wanita pakai cadar menjadikan hati pria itu aman. Dia lebih tenang. Kalau kita bertemu dengan orang bercadar lebih tenang. Karena kita tidak, mata kita itu normal, mata bisa ngelihat. Dan otak kita juga bisa berpikir, bedakan antara alis tebal, alis tipis, mata lebar, mata tipis, itu mata ngelihat, bohong kalau enggak. Kemudian ini akan direkam, hati kita pun juga punya. Kemudian ada setan yang bisikkan urusan syahwat. Oh tuh lihat bibirnya, tuh lihat tuh matanya, tuh lihat. Itu kan setan bisikkan. Biarpun laki-laki kelas wali kutub juga sama, masih laki-laki normal kok. Bukan berarti kalau sudah wali, jadi wali, nggak ada yang haram. Oh tetap lebih gede haramnya. Sebab semakin orang dekat kepada Allah, kadang godaannya semakin besar kok. Jadi lebih nyaman. Yang jelas, kalau Anda seperti ini sudah syar'i. Tidak menutup wajah semacam ini sudah sangat syar'i. Yang penting bajunya adalah baju yang sopan, longgar, tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh Anda, sudah cukup semacam ini. Kalau Anda ingin menggunakan cadar seperti sebagian, ada sebuah kemuliaan, tidak bisa dipungkiri. Maka yang sudah pakai cadar jangan merendahkan yang tidak pakai cadar. Sebab ini perbedaan di antara ulama. Yang pakai cadar jangan merendahkan yang belum pakai cadar. Apalagi yang tidak pakai cadar jangan merendahkan yang pakai cadar dengan bermacam-macam alasan. Wah, pakai cadar tapi suka gunjing. Jangan ngomong begitu. Kalau masalah menggunjing, kita hentikan gunjingannya. Tapi nggak boleh merendahkan cadarnya. Ini kadang-kadang kita itu emosi sama bercadar. Dan jangan juga yang pakai cadar dimarahi gara-gara ada orang kelompok ngebom pakai cadar. Ya, yang nggak pakai baju pun juga ada yang ngebom. Jadi jangan sampai cadar dibawa-bawa. Cadar adalah sebuah kemuliaan. Baik. Kemudian jika bagi yang telah memilih untuk menggunakan cadar, mana yang paling baik cadar? Karena kisahnya adalah kisah kecantikan. Wanita itu cantik. Biarpun wanita itu jelek, tetap gelarnya cantik. Kan begitu? Bisa jadi ganteng? Enggak, tetap cantik. Jadi wanita, ya wanita. Maka dari wajah yang yang menggunakan cadar, maka semakin banyak yang ditutup tentu semakin baik. Kan begitu kaidahnya. Semakin banyak yang ditutup semakin baik. Ada yang menutup mungkin bagian mulutnya saja. Ada yang menutup sampai bagian hidungnya saja. Ada yang menutup sampai matanya saja, sampai matanya. Tinggal pakai kain yang transparan, sah-sah saja. Jadi kaidahnya semakin Anda tutup semakin baik. Karena semakin aman. Ada yang menutup mulutnya, kelihatan hidungnya. Menutup hidungnya, kelihatan matanya. Memang mata ini adalah tidak punya goda. Oh, daya godanya tinggi. Bisa saja dengan matanya menggoda. Nggak kebayang yang lainnya seperti apa. Mata. Maka ada orang yang ingin menutup matanya, sah-sah saja. Jadi pertanyaannya mana yang baik? Semakin tertutup, semakin baik itu kaidahnya. Kalau nggak pakai cadar, ini juga diizinkan oleh sebagian ulama, maka semuanya tidak boleh saling merendahkan. Akan tapi semuanya hendaknya berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Terus, mungkin Anda tidak pakai cadar,
Dan belum bisa membuat peningkatan urusan cadar. Karena mungkin urusan kerjaan dan yang lainnya. Cukup dengan sebaik, oke. Tapi akhlak harus tetap dong ditingkatkan. Apa itu akhlak? Menjadi wanita yang punya rasa malu. Bukan ganjen, kemenyek. Jalannya bikin orang pusing. Nah ini yang wibawa dong perempuan. Perempuan yang berwibawa. Dan seperti itu. Jadi begitulah masalah cadar, sebab semakin wanita itu punya rasa malu tinggi dan semakin terpangkas rasa ingin menampakkan kecantikan dan perhiasannya, maka semakin dia hebat. Semakin karena wanita itu adalah fitrah wanita adalah ingin menampakkan. Pengen dibilang cantik, biarpun dia tidak cantik, dia mengerti. Dibilang cantik sudah. Makanya para suami itu masa bikin naklukkan istri aja nggak bisa. Kalau istrimu hitam bilang saja kau semakin manis, gitu saja sudah senang. Kan begitu ya. Jadi jangan biasa membicarakan kejelekan orang lain. Tapi kita bicara yang baik. Baik, wanita adalah semakin dia punya rasa malu yang tinggi semakin mulia. Dan semakin dirinya tidak senang menampakkan kecantikannya, dia semakin mulia dalam dirinya. Biarpun pada dasarnya wanita ingin terlihat cantik di hadapan tiga manusia. Pertama di hadapan dirinya sendiri. Makanya di depan kaca bolak-balik itu biarkan Pak. Itu istrimu biarkan begitu. Bolak-balik depan cermin, ngaca lagi sampai kacanya pecah. Biarin sudah, karena dia pengen tampak cantik di hadapan dirinya sendiri. Yang penting jangan di luar. Yang kedua di depan suaminya, bebas. Jelas? Yang ketiga adalah di hadapan kawan-kawan wanitanya. Dia ingin tampak lebih cantik kalian. Tapi kalau di depan kaum pria yang lain tidak. Jelas ya? Boleh-boleh saja di hadapan wanita, oke. Tampak cantik di hadapan wanita. Wanita muslimah. Wanita yang bukan wanita fasikoh. Sebab wanita yang fasik, yang dia tidak punya kehormatan, dia menceritakan kepada yang lainnya. Oh dia begini, oh dia begini. Sama-sama, yang tidak kenal agama membahayakan juga. Jika Anda duduk dengan wanita yang muslimah yang terhormat, Anda boleh menampakkan kecantikan Anda. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.